Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas video tentang hubungan mengenai ilmuwan teknik industri dengan Islam maupun pandangan Islam pada teknik industri. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Enda Ramadan Purwanto dengan NIM 215223331. Nama saya Fos Firzatullah dengan NIM 215222238. Nama saya Anugrah Salman Duha dengan NIM 215222234. Saya Ihsan Afandi Alfa Sugiatno dengan NIM 2152271. Yang pertama yaitu penerapan teknik industri dalam Al-Quran. Teknik industri adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perancangan, perbaikan, dan instalasi suatu sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia untuk manusia. Biasanya berhubungan erat dengan ergonomi, mesin, metode, alat, bahan, informasi, dan energi. Disiplin ilmu ini tunjang oleh pengetahuan matematika, fisika, ilmu sosial, dan prinsip-prinsip metode analisis perancangan alat dan desain produk. Tujuan utama adanya keilmuan ini adalah untuk menghasilkan suatu sistem yang efektif dan efisien dalam lingkup rantai produksi, lingkungan kerja, dan manajemen organisasi perusahaan. Dalam Al-Quran, teknik industri sendiri terdapat pada surat Al-Asr. Surat Al-Asr sendiri memiliki kaitan yang sangat erat dengan keilmuan teknik industri. Di antaranya dalam surat Al-Asr sendiri disinggung tentang penggunaan waktu, di mana seseorang yang menyia-nyiakan waktu dan tidak mengisi waktu-waktunya dengan amalan soleh dan saling menasihat-nasihati akan berada pada kerugian. Dalam keilmuan teknik industri sendiri, waktu adalah hal yang sangat krusial. Seseorang teknik industri harus mampu mengefisienkan waktu, tujuannya tentu untuk meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Pada surat Al-Asr sendiri, ayat yang disinggung yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya yaitu demi masa sungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan menasihat menasihati supaya menghadapi kesabaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa isyarat teknik industri di dalam surah-surah di dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran telah mengisyaratkan industri dan teknologi yang bermacam-macam seperti industri logam besi di bidang militer dan sipil. Hal ini diisyaratkan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin nasi wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Di mana di dalam artinya dijelaskan, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan yang selanjutnya, Al-Quran mengisyaratkan juga tentang teknologi konstruksi bangunan sebagaimana telah dipelajari oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang keduanya telah membangun rumah pertama yang sangat kokoh untuk manusia sebagaimana yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkau lah yang maha mendengar, maha mengetahui. Kedua ayat tersebut dapat kita ambil hikmahnya bagaimana hubungan teknik industri sangat kental dengan hubungan dari keilmuan di dalam Al-Quran
di dalam surat-surat Al-Quran. Oke, lalu kita akan berbicara dengan prinsip pengawasan. Prinsip pengawasan telah dituliskan pada surat Al-Infitar, surat ke-82 ayat 10, yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Lalu ada prinsip keseimbangan, dituliskan pada surat Al-An'am surat ke-6 ayat 132, yang artinya dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Yang kedua ada surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 3, yang artinya yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-sekali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Nah, selanjutnya dari hasil pencarian ditemukan beberapa informasi yang berkaitan dengan hubungan lingkungan kerja fisik dengan Islam. Berikut adalah beberapa informasi yang dapat diambil dari hasil pencarian kita. Yang pertama itu dalam sebuah penelitian lingkungan kerja fisik dan budaya organisasi, Islam memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawannya. Yang kedua, dalam Islam menjaga lingkungan kerja yang bersih dan sehat sangat dianjurkan. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang menyatakan bahwa bersih itu sebagian dari iman, yang hadisnya itu an-nafatu minal iman, yang artinya itu kebersihan adalah sebagian dari iman. Terus untuk yang ketiga, dalam Islam menjaga keselamatan kerja juga sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang menyatakan bahwa tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu hadisnya. Dan yang keempat, dalam Islam juga dianjurkan untuk menghormati dan menghargai sesama karyawan di lingkungan kerja, yang tidak harus bisa saling menghormati dalam kerja. Untuk yang terakhir, dari kesimpulan dari di atas dapat diinformasikan bahwanya Islam mendorong umatnya untuk menjaga lingkungan kerja yang bersih, sehat, nyaman, dan aman. Selain itu, Islam juga mendorong umatnya untuk menghormati dan menghargai sesama karyawan di lingkungan kerja, agar supaya di lingkungan kerja itu lebih baik dan tidak ada konflik di karyawan, juga enak dalam bekerja. Kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip teknik industri yang terdapat pada Al-Quran. Yang pertama yaitu prinsip tekun dan rajin. Pada Al-Quran terdapat pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 149 yang berbunyi, dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Kemudian yang kedua ada dari surat Al-Muzammil ayat 8, yaitu sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Kemudian ada prinsip efisiensi biaya atau prinsip-prinsip jangan boros pada surat Al-Isra ayat 27, yang berarti sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaiton, dan syaiton itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua ada pada surat Al-Isra lagi pada ayat 29 yang berbunyi, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Selanjutnya ada prinsip pengendalian, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah kering, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dari pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Oke, lalu kita akan berbicara dengan prinsip pengawasan. Prinsip pengawasan telah dituliskan pada surat Al-Infitar, surat ke-82 ayat 10, yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi.
Lalu ada prinsip keseimbangan, dituliskan pada surat Al-An'am surat ke-6 ayat 132, yang artinya dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Yang kedua ada surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 3, yang artinya yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-sekali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Berikut kesimpulan yang akan teman saya bawa. Kesimpulan yang pertama, teknik industri adalah ilmu teknik yang berkenaan dengan pengembangan, perbaikan, implementasi, dan evaluasi sistem integral dari manusia, pengetahuan, peralatan, energi, materi, dan proses. Manfaat dari ilmu teknik industri adalah memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam berbagai proses produksi, juga dalam pembuatan sistem kerja yang efektif dan efisien. Untuk kesimpulan yang kedua, teknik industri banyak dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, misalnya dalam industri logam atau besi. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25, Quran surat Al-Kahfi ayat 96, dan Quran surat Al-Kahfi ayat 97. Dan yang selanjutnya ada industri aksesoris dan perhiasan yang dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra ayat 17 dan Quran surat An-Nahl ayat 14. Dan yang ketiga ada konstruksi bangunan yang dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 127 dan Quran surat An-Nahl ayat 80. Industri tentang listrik dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Untuk kesimpulan yang terakhir, ilmu teknik dibutuhkan untuk mempersatukan masyarakat Indonesia, mempermudah dalam bekerja dan menjadi acuan dalam mengerjakan sesuatu sehingga bisa tertata. Tidak ada ruginya jika kita semua mempelajari ilmu teknik, malah yang ada kita akan semakin maju dalam hal yang positif. Ilmu teknik sangat diperlukan untuk kemajuan negara Indonesia. Diharapkan pemerintah bisa membuat peraturan agar ilmu teknik dasar bisa dipelajari oleh semua rakyat, karena ilmu tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.